Pesan untuk teman-teman yang belum mau dan yang akan mau mungkin ya. Pesannya adalah cari dulu sih di himpunannya apa yang bikin kalian seneng aja gitu. Sampai kapanpun kita harus berterima kasih sih pada guru. Gitu. Paling pesan dari saya, ya, kalian banyak main aja, jangan diam di rumah gitu. Banyak nongkrong tapi yang positif gitu. Kalian pede terus setiap harinya, cari hal-hal yang bikin kalian seneng. Ya mudah-mudahan juga dengan pedenya kalian itu bisa berbuah gitu. Ternyata dari PD itu ada lapangan kerja gitu. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Jidan? Menurut saya bahasa Inggris itu penting sekali. Dan saya merasakan penting bahasa Inggris itu. Bahwasannya gini, kalau misalnya saya belajar di bahasa Indonesia itu sekarang itu kan ada campur kode disebutnya. Campur kode itu dalam artian anak zaman sekarang itu dia itu banyak dalam bertuturnya berkomunikasi, misalnya sedikit-sedikit dia mencantumkan istilah bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu menurut saya pribadi itu secara pengetahuan mereka itu penting gitu maksudnya. Halo teman-teman Premier English, terima kasih masih menyaksikan Premier English Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang teman dari Himadi Sastra Sia IP Garut ya. Bersama Kang Jidan. Halo ya. Kang Jidan. Halo Kang, terima kasih sangat pagi-pagi ini saya diundang untuk datang ke podcast ini. Terima kasih sebelumnya untuk Premier English yang sudah mengundang. Oke, Kang Jidan. Biasanya kami dari Premier English Podcast ingin mengetahui dulu background dari Kang Jidan ya. Mungkin bisa perkenalan, kemudian kegiatan sedang ngapain dan selanjutnya. Oke, baik langsung aja. Saya nama Muhammad Jidan Maulana, biasa dipanggil Ola ya, biasa teman-teman akrabnya. Untuk tempat tanggal lahir di Garut 24 Mei 2003. Lalu alamat saya di Jalan Cakrabuana di Ciledug. Lalu untuk keseharian status mungkin mahasiswa. Dan saya alhamdulillah belum ada kepikiran untuk menikah juga sih ya, jadi fokus di mahasiswa. Lalu untuk hobi sebetulnya saya lebih banyak berhayal sih, ingin gitu, banyak inginnya. Nah untuk cita-cita selalu banyak sekali perubahan dari awal dulu waktu SD pengen jadi pemain bola, datang ke sini SMP pengen jadi pengusaha, entrepreneur dan lain sebagainya. Sekarang kesini pengen jadi aktor, produser film dan lain-lain seperti itulah Kang. Untuk pribadi saya sendiri. Usia 21 tahun by the way gitu. Oke. Jadi sekarang 21 tahun. Ya. Ngambil jurusan apa nih di IP? Di IP ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, jadi nanti teman-teman nih yang istilahnya mau mengetahui lebih lanjut apa sih jurusan ini gitu ya. Betul, nanti bisa ke Kang Olay atau obrolan nanti ya. Betul. Oke. Kang Olay, mulai dari kenapa mengambil jurusan Bahasa Indonesia? Waduh, pertama kenapa mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Sebetulnya kita ini anak-anak bahasa Indonesia kebanyakan backgroundnya itu emang bukan karena keinginannya tersendiri sih. Saya pribadi termasuk orang yang sebetulnya waktu ketika menginjak kuliah, sebetulnya saya sudah keterima di sebuah perguruan tinggi di luar. Cuman karena saya sendiri telat daftar ulang waktu itu, jadi hangus tuh. Pulang ke Garut harus kuliah, akhirnya di IP. Kenapa Bahasa Indonesia? Karena bagi saya waktu itu waktu ngisi, mungkin yang nggak ngitung-ngitung ya Bahasa Indonesia. Oke. Ya. Semester berapa sekarang? Sekarang naik 6. Oke, boleh dijelasin sedikit nih Kang ke teman-teman barangkali yang istilahnya penasaran dengan jurusan ini. Belajar apa nih di sana? Nah, alhamdulillah ya setelah saya masuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sedikit-sedikit mulai terbuka. Oh ternyata asik juga jurusan ini. Kalau dulu mungkin di SMP, di SMA, kita selalu canggung, kita selalu kaku dengan baca terus, nulis terus gitu ya kan. Ternyata ketika masuk ke prodi ini saya dikenalkan dengan 4 keterampilan berbahasa. Di antaranya ada membaca, ada menulis, ada menyimak dan berbicara. Dan itu asik juga. Di semester 1 saya disodorin mata kuliah menyimak. Mata kuliah apaan ini menyimak? Kesini saya diajarkan tentang berbicara. Lalu ada masuk ke ranah sastranya, ada apresiasi prosa fiksi, kajian drama, apresiasi drama. Dan ternyata bahasa Indonesia itu asik juga gitu ternyata. Ketika kita masuk ke sana, kita ikutin aja alurnya. Terus-terusan. Ada gitu kayak menyimak itu penting loh buat kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita ke berbicara, sebelum kita public speaking dan lain sebagainya, masuk lagi ke ranah sastranya. Kita diajarin dulu nih
gimana historisnya, kajian dulu, apresiasi dan lain sebagainya. Ternyata asik sih bahasa Indonesia. Oke, jadi nih teman-teman nanti barangkali istilahnya penasaran dengan jurusan ini, ternyata asik ya? Asik ternyata kan. Ternyata gitu asik setelah ditelusuri, setelah saya 5 semester ini mau ke 6 gitu. Semester 1 kita diajarin basic, tapi ya tadi ada menyimak, terus kita belajar lagi sastranya dan lain sebagainya. Ternyata kita bukan cuma teori aja, ada praktiknya gitu. Ketika kajian prosa fiksi, ada apresiasi prosa fiksi. Kajian drama, ada apresiasi drama. Kita bikin pagelaran drama gitu. Jadi teori nggak cuma teori terus, ada praktiknya juga. Kalau mata kuliah yang paling senangin oleh Kak Jidan apa nih? Mata kuliah yang paling saya senangin itu yang kemarin semester 3, semester 4 saya laksanakan, dan kebetulan juga itu adalah mata kuliah yang mengharuskan kita untuk praktik, mengharuskan kita untuk membuat sebuah pagelaran. Nama mata kuliahnya apresiasi drama. Nah itu yang pertama, apresiasi drama. Jadi mata kuliah itu mengharuskan setelah kita awalnya ada kajian drama dulu. Jadi di semester sebelumnya itu kita kajian drama dulu teori. Semester 4 itu full kita persiapan untuk pementasan di UAS. Jadi dalam 2 kelas itu dibagi, satu kelas itu 3 kelompok, 6 kelompok tuh. Semuanya sutradara dan lain sebagainya, cari naskah, latihan sampai UAS, kita pagelaran. Dan kemarin alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua panitianya, dan akhirnya kita mencoba untuk pagelarannya di umum. Coba untuk umum karena untuk tahun-tahun sebelumnya pagelaran dramanya biasa dilaksanakan di kampus, di kelas. Kalau saya pikir-pikir sekarang, waduh ini anak-anak 3 bulan latihan lumayan juga gitu kan. Kalau misalnya pentas di kelas, sayang nih. Kita coba ke Sobarnas lah. Kita pementasan di sana 2 hari. 2 hari, 1 hari 3 drama, dan alhamdulillah yang nonton, alhamdulillah nyampe sekitar 150-200 ya nonton. Alhamdulillah asik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemarin waktu Hima di Sastra Sia juga ada kerjasama dengan Primary English, proses kreatif sastra. Itu juga mata kuliah yang akhirnya dipraktikan gitu. Harus ada pagelaran, harus ada sebuah event untuk mata kuliah ini, proses kreatif sastra. Dan ya senangnya alhamdulillah akhirnya bisa ngajak Ayah PD Baik datang ke kampus. Gitu sih, 2 di antara banyaknya. Oke, jadi ini seru ya? Seru juga ternyata. Kalau ini kemarin itu kenapa kepikiran Ayah PD Baik yang diundang? Kenapa nggak yang lain? Oke, jadi untuk Ayah PD Baik itu sebetulnya udah ada di waiting list tahun-tahun kemarin sih. Karena tahun kemarin juga kita itu pengennya Ayah, tapi kebetulan ayahnya lagi sakit dan lain sebagainya. Kita undang salah satu personel dari DC kalau saya nontonnya itu ada Manjasad. Nah, waktu kemarin alhamdulillah si proses kreatif sastra itu teman-teman percaya lagi saya untuk ngedirectnya gitu. Saya minta saran ke teman-teman untuk pemateri kira-kira siapa. Ya kebanyakan sih pengennya Ayah PD Baik, dan saya pribadi pun pengennya Ayah PD Baik. Ya udah saya usahain aja gitu. Sepakat alhamdulillah, dan jadwalnya ketemu, schedule ketemu. Ya alhamdulillah kemarin terlaksana. Ya. Alhamdulillah pecah. Ya, jadi kita pun istilahnya sama lah ke sana main dan ikut menyaksikan juga ada Ayah PD Baik ya. Istilahnya sharing-sharing mengenai pengalaman dia gitu. Betul. Itu kan saya rasa mahal ya. Dalam tanda kutip mahal untuk kesempatan kapan lagi gitu bertemu dengan orang yang berpengalaman lah istilahnya kayak gitu ya. Sekali. Baik, Kang Jidan, saya pengen lanjut lagi ke masalah himpunannya nih. Oh iya, gitu boleh. Boleh dijelaskan ke teman-teman nih, himpunan dari pendidikan bahasa Indonesia ini seperti apa? Oke. Himadik Sastra Sia ya. Itu emang sih kadang orang-orang itu ketika pertama kali emang agak kesulitan sih sebetulnya berbicara Himadik Sastra Sia. Himadik Sastra Sia emang saya pribadi berpikir ini emang agak sulit juga sih kata-katanya. Pengucapannya agak sulit juga. Makanya untuk kabinetnya saya persimpel gitu. Himadik Sastra Sia, kabinetnya Bumi Sastra. Bumi Sastra. Ya, jadi mungkin dengan adanya Bumi Sastra itu lebih menempel gitu ya, Bumi Sastra. Ini himpunan yang bergerak atau mewadahi anak-anak mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ke arah lebih ke pengkaryaan dan pemberdayaan sih. Jadi itu ada sangkut pautnya dengan visi misi saya pribadi juga, bahwa fokusnya di satu periode ini adalah ya pengkaryaan dan pemberdayaan mahasiswanya, seperti itu. Untuk kegiatan di himpunan tersendiri lebih banyak untuk sekarang itu bukan kegiatan-kegiatan yang bersifat formal atau bersifat seminar. Kita lebih banyak ke workshopnya, kita main keluarnya juga. Kadang misalnya kayak kemarin terakhir dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
saya ajak ke Garut Film Forum main tuh misalnya. Terus bikin event-event kayak bikin puisi-puisi di kampus gitu. Jadi kita nggak selalu fokus berpatok kepada rancangan yang udah kita rancang selama setahun gitu. Event gede, event formal. Kadang kalau kita ada waktu kosong, ya udah kita nongkrong di kosan aja, kita bahas puisi. Kayak ya udah kita misalnya bikin kegiatan apa nih yang asik-asik, yang senang-senang gitu. Jadi inginnya itu seperti itu, anak-anak nggak ngerasa terbebani, walaupun emang capek gitu. Tapi anak-anak nggak ngerasa terbebani dan ya pengennya kita sama-sama menyenangkan aja gitu menjalani ini semua gitu sih. Betul. Kalau dari himpunan bahasa Indonesia tersendiri, kita selalu ingin bukan keluar dari zona gitu ya, lebih ke, karena kalau saya pribadi itu paling teringat itu quote-nya Panji sih, Panji Pragiwaksono, bahwa kunci berkarya itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Makanya kita nggak ngusahain beda, tapi secara konsep dan lain sebagainya mungkin agak berbeda supaya unik aja gitu. Itu sedikitnya sih. Betul. Kalau program terdekat nih, Himadik Sastrasia apa? Program terdekat Himadik Sastrasia itu pengabdian kepada masyarakat di bulan Maret, di bulan puasa. Jadi kalau kita menjelang Ramadan ini, seminggu setelah Ramadan biasanya kita itu kayak simulasi KKN lah Kang. Simulasi KKN di satu daerah selama 1 minggu. Nah, kita nanti insya Allah 1 minggu setelah Ramadan kita berangkat ke suatu daerah untuk pengabdian kepada masyarakat, dan itu kita buka untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia umum. Jadi bukan anak-anak pengurusnya aja gitu. Oke. Kalau yang mau ikutan, alumni pun bahkan bisa ikutan. Kita paling terdekat tuh. Itu rencananya bakalan di desa mana? Nah, kalau di desa mana itu kebetulan kalau request dari dekan itu pengennya Cikajang. Ya pengennya Cikajang, cuman kita ini sekarang lagi coba datang ke Dinsos buat, mungkin di Dinsos ada ya datanya. Betul. Daerah mana yang harus kita jangkau. Yang lebih membutuhkan. Nah, oke, betul. Kalau selama menjalani jabatan ini kan Kang Jidan mungkin udah beberapa bulan lah ya di himpunan ini. Tantangan yang paling terberat bersama teman-teman kira-kira apa nih? Tantangan yang paling terberat bersama teman-teman. Atau aman-aman aja? Tantangan yang paling berat saat itu sih bangun pagi paling ya. Itu bangun pagi itu tantangan berat sih. Itu mah kepribadiannya ya. Kepribadian. Kalau selama secara organisasi mungkin bisa di-share ke teman-teman biasanya secara apa organisasi sih? Secara himpunan itu yang bisa menjadi kendala misalkan apa nih? Apakah perbedaan pendapat atau apa biasanya? Ya, yang menjadi kendala itu kadang ya ini ada sangkut pautnya lagi sama pribadi sih. Karena mungkin secara ketua saya selalu punya konsep gitu, kayak kegiatan itu konsep saya pengen kayak gini. Ketika itu kan saya nggak ingin bertindak sebagai orang yang otoriter gitu. Konsep kayak gini harus kayak gini. Tapi terkadang ketika saya punya konsep misalnya satu event, ini proses kreatif sastra harus kayak gini nih. Nah akhirnya saya rapat tuh sama anak-anak. Guys, ini konsep kegiatan proses kreatif sastra udah ada yang punya atau belum? Kalau ada, ini ada tawaran dari saya. Oh tiba-tiba anak-anak gak setuju itu. Waduh, gue setuju anak-anak. Nah kadang ego kayak gitu sih. Itu dari pribadinya. Kalau untuk personal, untuk organisasinya mungkin kita membangun chemistry-nya sih Kang. Karena pribadi kan kalau saya itu ketua tingkat 3, pengurusnya tingkat 2 semua gitu. Jadi bukan satu angkatan. Dan chemistry itu sih bisa membuat teman-teman ngerasa butuh dulu aja lah sama Hima gitu. Jadi kumpulan sama Hima itu bukan cuma mau proker, mau rapat gitu. Itu pengennya beberapa bulan awal itu coba buat ngedeketin teman-teman, minimal ngechat ke grup teh, nggak nanyain RAB-an, nggak nanyain rundown gimana, tapi di mana yuk ngopi ya. Nah, udah mulai chemistry kesananya sih itu. Membangun itunya mungkin. Jadi komunikasinya dilancarin lagi itu ya. Komunikasi kedekatan. Berarti ini ada sangkut pautnya dengan mata kuliah Jidan yang diambil dulu. Menyimak, betul. Menyimak itu sangat penting. Sangat penting menyimak. Jadi dengerin dulu pendapat orang lain, setelah itu kita ngobrol, cari solusinya kemana gitu. Beda ternyata ya, mendengar sama menyimak itu ternyata gitu. Betul. Kalau menyimak lebih fokus gitu. Kalau harapan besar nih bagi Himadik Sastrasia, bagi seorang Jidan apa nih ke depannya? Harapan besar untuk himpunan, terutama Himadik Sastrasia untuk ke depannya bisa lebih eksis lagi, terus bisa lebih eksis dan lebih menyentuh anak-anak bahasa Indonesia tersendiri gitu. Jadi himpunan itu jangan terlalu fokus sama program yang dibuat, tapi kita ajak anak-anak yang non himpunan tapi masih jurusan bahasa Indonesia,
ayo ikut terlibat aja, ikut gabung gitu. Ayo kita ngerjain ini bareng-bareng karena kita setahun, kita bukan siapa-siapa. Kita masih sama-sama jurusan bahasa Indonesia. Ayo rangkul aja gitu, kita rangkul dan semoga tetap berada di jalurnya aja gitu. Jangan sampai ganti kepengurusan, anjlok tuh misalnya. Inovasi kreatif lah. Itu yang paling penting. Kreativitas sama inovasinya terus-terusan dijaga, ditingkatkan mungkin. Oke. Gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman ini? Biasanya kan dalam himpunan itu ada yang masuk atau dalam artian ada yang aktif, ada yang kupu-kupu yang nggak masuk himpunan. Ada pesan nggak buat teman-teman, misalkan yang belum mau masuk ke himpunan? Pesan untuk teman-teman yang belum mau dan yang akan mau mungkin ya. Pesannya adalah cari dulu sih di himpunannya apa yang bikin kalian seneng aja gitu. Kan kita ada Instagram atau mungkin bisa tanya-tanya ke Kating. Atau mungkin ada motivasi diri kalian yang minimal bikin kalian seneng dulu aja deh. Kalau misalnya kalian masuk karena paksaan dari misalnya kakak tingkat atau misalnya karena lihat teman-teman semua beraktivitas, saya daripada kupu-kupu gitu. Tapi kalian nggak ada inspirasi, ada motivasi buat senangnya, mending dipikir-pikir dulu deh gitu. Minimal ada hal yang bikin kalian senang, masuk, itu senang ngejalaninnya gitu. Bersenang-senang gitu lah. Jangan sampai nyesel di akhir, gitu. udah wisuda, nggak ada kegiatan apa-apa gitu ya. Cuma dapat skripsi doang. Nah, itu. Kayak mungkin ini kan Kang Jidan sama teman-teman udah membuat suatu acara bersama Ayah Pilih Baik. Itu kan mahal gitu ya. Susah juga kan yang kayak gitu tuh kan mahal. Mahal untuk memori. Nah, betul. Ke depannya ya. Baik. Kang Jidan, saya ingin beralih mengenai pendidikan nih, Kang Jidan. Boleh. Karena ini adalah pendidikan dan sastra Indonesia ya. Betul. Kalau Kang Jidan melihat pemandangan Indonesia secara umum, menurut Kang Jidan gimana? Indonesia secara umum kaya sih, Indonesia itu kaya, benar-benar kaya. Kalau misalnya saya keinget waktu saya di Garut Film Forum waktu itu bikin kegiatan, undang Bayu Skak ya. Materinya. Beliau bilang bahwasannya kita itu kalah sama Jepang sama negara-negara lain dalam segi IP, intellectual property-nya. Padahal kita kaya juga gitu. Bayu Skak bilang bahwa mungkin gak salah juga ketika saya bilang Jepang masuk Piala Dunia karena Kapten Tsubasa. Ya karena Kapten Tsubasa kan udah melekat banget sama kita dari kecil gitu. Sehingga ketika kita beranjak SMP, SMA, bahkan kuliah pun masih banyak yang nantengin OTT atau tontonan-tontonan Jepangnya atau Koreanya gitu. Karena ya kita dicekokin itu dari kecil. Kenapa Indonesia nggak coba kayak gitu katanya? Padahal kita banyak gitu. Kita bisa bikin hal lain yang lebih unik gitu. Budaya kita banyak, adat kita banyak. Secara bahasa juga kan ragam gitu. Kalau kita udah punya kepikiran ke sana aja, kita bikin IP, insya Allah kayanya terus-terusan gitu maksudnya. Doraemon, Kapten Tsubasa. Upin Ipin pun bisa jadi kalau misalnya terus dicokokin. Itu kan dari Malaysia gitu. Dari kecil kita udah kenal Upin Ipin kesini. Dan itu juga menyumbang kekayaan untuk negara juga ternyata gitu. Kapten Tsubasa, Doraemon dan lain sebagainya. Itu sih. Padahal kita ragam, Indonesia itu ragam, kaya. Nah kita tinggal ngolahnya aja gimana nih gitu. Sebagai anak muda gitu. Yang saya pandang. Baik. Kalau masalah pendidikannya nih, Kang Jidan. Menurut Kang Jidan, pendidikan Indonesia seperti apa nih? Kalau masalah pendidikan, baru kemarin tuh saya bikin artikel sama teman-teman saya kebetulan di kosan. Itu ngebahas soal inovasi pendidikan gitu. Artikel inovasi pendidikan. Nah ternyata ketika ekspektasi saya itu, ketika saya diskusi sama teman saya, karena teman saya kebetulan dia juga S2 di Bahasa Indonesia di IP, namanya Kang Imam Saiful Islam. Tiap hari saya di kosannya beliau gitu ya. Mohon maaf kalau saya merepotkan ya setiap hari di kosan Anda. tapi kita sering diskusi gitu. Sampai malam gitu kan. Sampai malam, sampai pagi, sampai subuhnya juga. Karena ya Kang Imam sendiri dia jarang tidur orangnya. Senang ngobrol gitu. Senang ngobrol, waktunya kuliah ketiduran dia. Mohon maaf. Saya bilangin Anda ke dosen Anda. Nah, jadi kita ngobrol soal artikel inovasi pendidikan. Saya pribadi dulu sempat kepikiran bahwa andaikan UAS itu nggak dijadwalkan gimana ya gitu. Jadi UAS itu ngedadak gitu. Misalnya pertemuan 1, 2, tiba-tiba pertemuan 3 guru datang, wah UAS gitu kan. Bahkan kaget tuh, yang mungkin yang pinter
Nah, aman lah, saya udah ngerti materinya. Tapi kan yang kemarin-kemarinnya bolos dan sebagainya, wah kaget juga ini gimana, tapi harus ikut UAS karena wajib. Karena menurut saya pribadi ini kita sok tahuan aja Kang ini. Opini gak apa-apa. Opini. Saya pribadi berpikir kalau ketika diagendakan itu gitu, misalnya UAS kita agendakan bulan ini gitu. Ya anak-anak entah itu yang pintar, entah itu yang bolos dan sebagainya, semua lomba buat ngafal gitu kan. Semua lomba buat ngafal dalam waktu 3 bulan semua ngafalin itu jago-jago hafalan gitu. Mungkin ketika praknya ada yang lebih cerdas gitu. Ketika si pintar ini berusaha untuk mengaplikasikan hafalannya, wah orang-orang yang bolos saya lebih cerdas, saya punya contekan di bawah aman gitu. Secara nilai kan itu nanti juga akan berpengaruh. Nah itu saya sempat masukin itu ke artikel saya. Tapi Kang Imam sendiri ngasih tahu saya bahwasannya kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita ke akarnya dulu aja. Ada 3 aspek penting yang katanya harus dimiliki oleh sekolah. Sekolah pendidikan. Yang pertama itu aspek fisik. Aspek fisiknya itu ya badannya dulu katanya. Kalau anak-anak zaman dulu, anak-anak sekolah ketika dia berangkat dari rumah ke sekolah itu, dia itu sebelum masuk sekolah, dia fisiknya udah kelatih, jalan kaki. Makanya katanya sekolah itu harusnya jangan terlalu dekat sama rumah katanya. Ada jaraknya gitu, biar mereka jalan kaki dulu di jalan. Mereka kan biasanya nyamper dulu sama teman-temannya tuh. Solidaritasnya kan ada. Jalan-jalan bareng-bareng di jalan tuh kan sambil ngobrol, sambil lihat pemandangan sana sini. Mungkin udaranya segar, masih kehirup udara segar. Di jalan tiba-tiba ngelihat ada anak SMA nyeberangi nenek-nenek. Wah itu sosialnya. Oh kayak gini nih, kalau misalnya nanti saya udah gede. Naik angkot, ngelihat obrolan supir sama penumpangnya. Kalau ngobrol di angkot juga kiri, sopannya harus kayak gini dan lain sebagainya. Ketika kiri, kita ngasih uang bilang makasih, itu banyak banget unsur yang kata beliau itu sebelum berangkat sekolah lah ya, itu udah dapat unsur sosialnya, sopan santun, etika. Ketika kita ngelewat ke rumah warga, punten pak, mereka mana aja dari sekolah pak. Nah gitu kan ada interaktif dan lain sebagainya. Itu fisik. Poin kedua tadi setelah fisik itu kita ini bisa otak atau mental katanya. Entah itu otak dulu atau mental dulu. Kalau kata Kang Imam kita diskusi waktu itu ketika masuk ke kelas, coba perlakukan dulu anak-anaknya seperti manusia gitu. Jangan terlalu seperti karyawan atau seperti bos gitu. Kayak pagi-pagi itu tanya dulu kabarnya gimana. Kan kalau saya kebetulan di kegiatan simulasi mengajar di mata kuliah itu ada rulesnya kalau kata dosen saya. Guru datang, salam, ada sapa dulu, terus nanyain siapa yang nggak hadir, gitu kan? Apa kabar? Mungkin ada ice breaking dulu. Apa kabar kalian? Gimana orang tua sehat di rumah dan lain sebagainya. Kita dibuka dengan dicintai dulu, ditanyai gitu. Gimana kondisi kalian? Ada di sini yang nggak masuk misalnya. Ada Jidan nggak masuk. Oh sakit, kita doain sama-sama dan lain sebagainya. Atau kita jenguk. Nah kayak gitu-gitulah. Nah ntar setelah kita diberi materi, sekali-kali praktik lah keluar. Ketika materi puisi kita coba aja keluar. Ini ada matahari, ada pohon, coba bikin puisi dari ini. Nah setelah otaknya kita tempa, nah setelah fisik otak, ini yang terakhir adalah mentalnya sih. Mentalnya juga harus dikuatkan bahwasannya banyak hal-hal sepele sih Kang menurut saya. Yang ini harusnya itu berawal dari sekolahnya. Contoh, misalnya hal-hal sepele ini terkait tentang bagaimana tata cara berpakaian siswa dan lain sebagainya. Kalau anak-anak zaman dulu katanya kebanyakan datang ke sekolah ditanya sama gurunya, kamu mandi enggak? Oh enggak, dimandiin sama gurunya gitu. Nah kalau sekarang kan itu tabu kayaknya ya. Mungkin masih ada gitu anak-anak yang dari rumahnya enggak mandi, cuman yang ada yang nanya juga, tapi orang-orang sekitarnya nyium, oh masa bau gitu. Tapi enggak berani bilang dan lain-lain. Kalau anak zaman dulu katanya ketika datang tanya mandi tuh hayu mandi, periksa kuku dan lain sebagainya. Nah mungkin spesifik yang kayak gitu ketika ditanya gimana mandi enggak, misalnya cara berpakaian anak. Jadi itu kamu kerahnya kurang gini, gimana kalau misalnya lebih gini, lebih keren loh. Itu pede kan lebih meningkat gitu ya. Terus kayak pakai parfum tuh, nah itu menurut saya itu kayak itu sepele tapi andaikan itu dibiasakan di sekolah gitu. Kalian pada pakai parfum tuh, itu kebiasaan untuk wangi gitu kemana-mana gitu. Bersikap menghargai waktu, menghargai orang dengan berpakaian rapi gitu. Nah itu hal-hal sepele yang bagi saya ini krusial banget sih di pendidikan gitu. Dan saya juga setuju dengan statement Panji setelah tadi di artikel ya.
Saya juga ngambil latar belakangnya dari statement Panji Pragiwaksono juga. Beliau bilang jahatnya pendidikan Indonesia adalah ketika semua anak itu beda, tapi kalau mau lulus caranya gini, UN gitu. Caranya sama gitu. Padahal kan anak beda-beda gitu kemampuannya. Ketika saya unggul di olahraga tapi saya agak kurang di matematika, kenapa nggak lebih memilih fokuskan dulu ke olahraga? Ini bisa belajar juga matematika, bukan langsung fokus harus dileskan matematikanya katanya. Kayak gitu. Ya itu sih latar belakangnya itu dari statement Panji bahwa kita harus distandarisasi pendidikan Indonesia. Anaknya beda-beda kemampuan, makanya lahirlah artikel itu, inovasi pendidikan itu. Dari akar, kita harus dari akarnya dulu gitu sih Kang. Oke, tadi ada UN ya, tapi sekarang kan UN udah hilang. Ya udah hilang, sekarang udah hilang. Jadi dengan konsep merdeka belajar gitu ya, meskipun ini masih berjalan dan masih terus ada tahap penyempurnaan gitu ya. Kang Jidan sendiri melihat merdeka belajar ini gimana nih? Ya merdeka belajar, makin banyak orang yang punya kesempatan ya. Makin banyak orang yang eksplorasi, makin banyak orang yang main keluar. Karena saya pribadi gitu, tipikal orang yang selalu mendakwahkan atau menggaung-gaungkan dunia ini bukan sebatas TV sampai Pemda gitu maksudnya. Main Garut Gidalega gitu. Ternyata mereka ada yang ke Sumedang, ada yang ke Bandung, magang dan lain sebagainya. Banyak juga akhirnya teman-teman yang punya kesempatan itu. Kayak sekarang program kampus mengajar. Teman saya udah banyak yang ikut. Kemarin magang yang di Balai Bahasa. Terus teman saya KKN di Sumedang. Itu benar-benar membantu secara pengalaman, membantu secara jam terbang mereka. Terus bagaimana cara mereka itu lebih mantap dan lebih tahu cara bertahan hidup sendirian tuh kayak gimana gitu. Itu benar-benar ngasih banyak kesempatan buat teman-teman saya sih. Jadi ya terima kasih untuk kurikulum ini. Teman-teman saya jadi banyak main gitu. Oke. Selanjutnya Kang, tadi ada 3 poin yang saya bisa tangkap ya. Ada istilahnya mulai dari diri sendirinya, istilahnya fisik dan segala macam. Tapi juga ada dari guru ya. Guru yang harus mempersiapkan siswanya. Sekarang yang menjadi masalah itu adalah mengenai kesejahteraan gurunya. Ini kan Kang Jidan juga kalau misalkan ditakdirkan nanti kan ijazahnya bisa menjadi seorang guru bahasa Indonesia gitu ya. Gimana nih pendapat Kang Jidan mengenai kesejahteraan guru saat ini yang mana masih banyak pembicaraan kan? Ya katanya banyak yang bilang itu nggak sebanding gitu ya. Baru malam kita ngobrol di kosan juga bahwa ternyata gaji guru itu sekinya gitu. Gaji guru itu segini. Padahal kan tanggung jawabnya sampai akhirat gitu Pak. Gitu maksudnya. Dia itu dididik sama guru dan lain sebagainya. Karena mungkin tipikal orang seperti saya itu banyak lebih menempel omongan-omongan guru yang lebih pedes gitu. Itu tuh yang lebih banyak nempel. Tapi si pedes itu tuh sampai sekarang itu tertanam gitu. Kayak satu omongan guru saya yang saya pakai sampai sekarang itu. Yang pertama, ini guru yang pertama gitu ya maksudnya. Waktu SMA ini guru kalau gak salah itu pelajaran sejarah ya, sejarah Indonesia. Namanya Pak Undang. Nah, guru tersebut itu bilang kayak gini. Kalau mau sekolah katanya, ulah aya pikiran rek diajar. Ulin we. Tapi sambil belajar. Nah itu tuh kan simpel. Tapi tertanam sampai sekarang. Nah itu yang saya pakai sampai sekarang. Ilmunya beliau gitu. Tapi ketika kita ngomongin kesejahteraan dan lain sebagainya, itu banyak yang bilang tidak sepadan dan lain sebagainya. Nah, kok bisa ya? Padahal katanya kalau nggak salah itu pendidikan itu nomor 2 ya anggaran paling gede gitu setelah pertahanan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ya sangat-sangat keren dan berterima kasih sih pada para guru. Isinya mulia banget mereka mah gitu. Nggak banyak berisik gitu. Udah aja mengabdi gitu, ngajar dan lain sebagainya. Bahkan di situasi-situasi saya nggak tahu kan kadang murid-murid itu menganggap gurunya itu selalu baik tiap harinya, selalu perkasa setiap harinya karena ngajar dengan happy dan lain sebagainya. Walaupun ternyata mungkin pulang ke rumah ada problem something dan lain sebagainya, ternyata itu tidak bisa dicukupi di sekolah. Tapi benar-benar happy gitu mereka menjalankan tugas, enjoy sekali. Dan saya pribadi ngerasa bahwa sekali-kali adalah satu apresiasi tertentu gitu untuk guru gitu. Bahkan sesimpel
sesimpel ini bukan solusi ya, tapi saya melihat momentum-momentum seperti contoh misalnya Hari Guru. Momentum Hari Guru misalnya. Dikasih kue sama anaknya aja udah seneng gitu, Pak. Guru, saya ingat waktu saya di SMA, guru-guru itu Hari Guru kita upacara, ada kelas yang ngasih bunga, ada yang ngasih kue, ada yang ngasih oli samping, Pak. Karena tahu gurunya dia pakai Vespa, dia seneng gitu, seneng, happy gitu, terharu. Ini kasih gini aja udah terharu banget gitu maksud saya. Ya itu sih mulianya guru gitu, dan sampai kapanpun kita harus berterima kasih sih pada guru. Gitu. Itu sih paling. Kedepannya mau jadi guru nggak seorang Jidan? Insya Allah kalau misalnya ada jalannya ke sana, ya, saya ikut gitu. Saya ikutin, tapi kalau misalnya nggak ke guru juga mungkin di kerjaan yang lain. Tapi ya balik lagi, kalau dari kampus kan keguruan ya, kampus keguruan. Walaupun mungkin secara jenjang karir tidak fokus harus menjadi guru, tapi kita kan bakal PPL juga gitu nanti semester akhir, bakal PPL, bakal merasakan gimana rasanya jadi guru. Nah itu tuh yang sedang dipersiapkan gitu. Karena saya mengalami jadi murid dulu gitu, sekarang saya harus ngajar. Nah itu yang sekarang saya persiapkan itu. Jadi PPL nanti kayak gimana nih? Gitu. Oke, Kang Jidan, saya ingin nanya lagi mengenai arah Indonesia deh ya, yang sekarang istilahnya banyak diperbincangkan mengenai era emas Indonesia di tahun 2045 ya. Iya, ini kan banyak nih yang ngomong ya, termasuk generasi Kang Jidan lah, generasi Gen Z, yang istilahnya nanti di tahun tersebut mungkin yang akan memimpin gitu ya. So optimis apa Kang Jidan melihat Indonesia di tahun 2045? Melihat Indonesia di tahun 2045, saya pribadi tipikal orang yang lumayan terpengaruh oleh public figure gitu. Maksudnya kayak gini, saya itu punya satu orang yang selalu saya tonton tiap hari misalnya. Mungkin beberapa quote, beberapa kehidupannya bisa saya ambil untuk diinterpretasikan. Salah satu contoh anak-anak mudanya itu kayak Andovi Lopez, Jovialda Lopez. Dia itu YouTuber dulu, Skinny Indonesian 24, yang sekarang masih eksis, sekarang di narasi juga. Kemarin saya pengen banget nonton polarisasi musikalnya, cuman ya karena jauh dan budget juga mahal gitu maksudnya. Kemarin terdekat tuh di mana? Di Bandung ada? Nah kurang tahu tuh yang terdekatnya di mana. Tapi ya beliau-beliau kan orang-orang yang bagi saya itu generasi Mas Indonesia tuh ada Andovi, ada Jovial, terus ada kesini banyak Bayu Skak juga dan lain sebagainya. Di Garut pun banyak Pak gitu maksudnya. Anak-anak muda yang bisa dikatakan dia tuh punya ide gitu, punya keresahan. Dan keresahannya itu nggak cuman teriak-teriak aja. Kadang dia tulis di buku, bikin jadi buku misalnya. Yeah. Kadang dia bikin pertunjukan, kadang dia bikin musik dan lain sebagainya. Nah, menanggapi generasi emas 2045 gitu, yang itu dititik beratkan kepada angkatan saya gitu maksudnya. Ya saya menanggapinya bahwa andaikan anak-anak muda ini lebih dilirik lagi gitu. Lebih diapresiasi lagi, insya Allah sih. Saya pikir motivasinya akan lebih gede gitu. Jadi gak selamanya indie terus gitu. Gak selamanya indie bikin-bikin sendiri gitu. Tapi suatu saat ada apresiasi mungkin entah dari pihak pemerintahannya atau mungkin dari instansi lain dan lain sebagainya bahwa kegiatan ini positif dan lain sebagainya. Karena itu kan bisa jadi diarah-arahkan kemana gitu. Jadi membuat orang lain juga lebih termotivasi dan jadi itu harus ada sinergitasnya gitu antara anak mudanya yang terus berkarya dan lain sebagainya. Coba untuk dari pihak pemerintah dan lain sebagainya coba melirik gitu. Menanggapi itu apresiasi gitu sih paling. Itu 2045. Selanjutnya Kang Jidan, karena kita adalah primary English ya kursus bahasa Inggris di Garut, mungkin ada satu pertanyaan nih mengenai kebahasa Inggrisan. Menurut Kang Jidan, seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Jidan? Menurut saya bahasa Inggris itu penting sekali. Dan saya merasakan penting bahasa Inggris itu. Bahwasannya gini, kalau misalnya saya belajar di bahasa Indonesia itu sekarang itu kan ada campur kode disebutnya. Campur kode itu dalam artian anak zaman sekarang itu dia itu banyak dalam bertuturnya berkomunikasi. Misalnya sedikit-sedikit dia mencantumkan istilah bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu menurut saya pribadi itu secara pengetahuan mereka itu penting gitu maksudnya. Jangan sampai buta gitu. Jangan sampai
karena kita cinta Indonesia gitu. Saya anti bahasa Inggris, nggak gitu juga gitu kan. Barangkali mungkin kalian nanti ada UAS bahasa Inggris gitu. Di sekolah juga masih ada mata pelajaran bahasa Inggris, atau mungkin ada rezekinya kalian harus ke luar negeri, kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana gitu maksudnya. Bagi saya penting bahasa Inggris, bahasa Indonesia penting, bahasa Inggris juga penting, karena di sisi lain di bahasa Inggris juga ternyata kalau saya menelaah dari lirik lagu gitu Pak ya, lirik lagu itu ternyata di lirik bahasa Inggris beberapa lagu saya lihat liriknya di subtitle ke bahasa Indonesia. Oh, ternyata ketika dilirikkan bahasa Inggris artinya saya mendalam ini ya gitu. Kok bisa gitu maksudnya. Akhirnya saya cari di bahasa Indonesianya. Oh iya juga, ini deep juga ya gitu maksudnya. Arti-arti kayak gini. Ya itu hal-hal sepelenya kayak gitu. Sekarang kita taunya bahasa Indonesia, teman-teman pada nyanyi-nyanyi di tongkrongan misalnya nyanyi bahasa Inggris, kita diem aja gitu kan. Bisa kita buka lirik, tapi kan kita nggak tahu pronunciation yang benernya kayak gimana gitu. Simpelnya kayak gitulah. Jangan sampai terlalu anti gitu sama bahasa Inggris. Belajar juga belajar, karena di era digital juga kan sekarang. Kalau anak-anak gamers atau anak-anak yang banyak di medsos juga kan, sekarang itu secara instruksi dan lain sebagainya itu kan bahasa Inggris semua gitu. Gempi aja nonton film udah nggak pakai subtitle gitu maksudnya. Kayak gitu. Betul. Penting. Baik. Harapan Kang Jidan nih selanjutnya untuk pribadi. Apa nextnya buat Kang Jidan? Mau ngapain nih? Harapan saya paling Selain kuliah ya? ya selain kuliah. Apa nih mimpi-mimpi besarnya? Mimpi-mimpi besar saya pribadi paling pengennya sih usaha lagi sih gitu. Usaha makanan lagi pengennya gitu. Itu yang pertama. Karena di Ramadan itu momentum ya. Kadang Berarti sekarang sudah ada usaha makanan ya? Ya, udah. Boleh disebutkan makanan apa nih? udah ada usaha makanan itu, kita di online namanya muklai.food. Itu ada jasa kita seblak, nasi kuning, goreng dan lain sebagainya. Cuman vakum Pak gitu. Vakum itu dalam artian ada kerjaan lain, ini ketinggalan gitu. Oh, dipending dulu kayak. Dipending dulu. Nah sekarang pengen bikin lagi. Kalau Ramadan kemarin saya bikin pentol, Ramadan sekarang, nah sekarang mau coba bikin ide lagi apa ya, bikin usaha apa lagi gitu. Selain itu, ya mudah-mudahan makin banyak lagi peluang untuk ketemu sama orang-orang kreatif kayak ayah. Jadi baik. Kemarin juga kesempatan sama Mbah Budi Dalton ketemu dan lain sebagainya. Terus waktu ada kerjaan FTV di Garut juga ketemu sama beberapa orang yang saya dari dulu nonton, sekarang ketemu bisa ngobrol gitu. Ya semoga makin banyak lagi kesempatan-kesempatan kayak gitu dan lebih bahagia lagi gitu kan. Amin. Gitu sih betulnya. Baik Kang Jidan, ini pertanyaan terakhir. Ada pesan nggak? Ataupun mungkin sekaligus closing statement dari Kang Jidan buat teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini. Yang pertama, paling dari saya closing statementnya. Yang pertama, terima kasih kepada Primary English yang sudah mengundang untuk berbicara, kita ngobrol dan lain sebagainya. Walaupun awalnya kita kan ketemu dari event ya, ketemu di event, dan suatu kehormatan juga bagi saya itu ngelihat secara langsung. Itu kan sebetulnya sebelum kita ada MOU di sini kan, kita saya pribadi nggak kepikiran bahwa akan ada speech dari Primary English. Ya, ketika udah tanda tangan dan lain sebagainya, prak di kampus, ternyata acara saya asik juga ya gitu, banyak yang ngomongnya gitu. Itu jadi nilai plus tersendiri gitu. Dan dari pihak Primary English mau berbicara di kegiatan saya untuk mengenalkan Primary English kepada teman-teman peserta yang lainnya, itu sebuah kehormatan. Dan bagi saya memberikan ruang itu dan teman-teman menyaksikan secara langsung Akang untuk mengenalkan Primary English di kampus. Dan tidak sedikit juga yang bertanya-tanya gitu, kok bisa acara bahasa Indonesia tapi sponsornya bahasa Inggris? Itu aja. Inovasi itu. Inovasi itu. Nah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya buat teman-teman yang mungkin seangkatan saya atau akan seangkatan saya, paling pesan dari saya, ya, kalian banyak main aja, jangan diam di rumah gitu. Banyak nongkrong tapi yang positif gitu. Yang ketiga, ya mudah-mudahan kalian pede terus setiap harinya, cari hal-hal yang bikin kalian seneng. Ya mudah-mudahan juga dengan pedenya kalian,
itu bisa berbuah gitu. Ternyata dari PD itu ada lapangan kerja gitu. Ternyata dari PD itu ketemu sama orang, dikasih job. Dan akhirnya kalian bisa sedikit-sedikit mandiri, hidup sendiri. Gak kaget nanti 2045 gitu tuh. Paling seperti itu sih Kang. Oke, Kang Jidan, hatur nuhun ya. Sami-sami. Semoga kedepannya ya kami dari Premier League mendoakan untuk secara pribadi sendiri Kang Jidan ya semakin bertumbuh. Amin, gitu ya. amin. Yang tadi didoakan, kemudian untuk Hima sendiri gitu ya semakin bertumbuh juga, kampus juga semakin oke. Dan bagi teman-teman tadi ada pesan yang bagus, saya rasa jangan ragu untuk masuk ke himpunan ya. Iya, jangan ragu. Karena di sana itu banyak mainnya, tapi banyak berkreasi juga. Nah, gitu. Hatur nuhun ya. Sami-sami, Akang atur. Salam buat teman-teman panitia ataupun teman-teman himpunan yang lainnya. Terima kasih Akang. Agung terima kasih dan Teh terima kasih. Baik teman-teman, itulah Jidan dari Hima di Sastra Sia IP Garut. Terima kasih.